hari baik untuk mengundang uang. Kita bahas itu ya, meskipun nanti isinya itu beragam. Bagaimana nantinya kita harus menghadapi apa yang akan kita alami ya saat kita udah melakukan law of attraction untuk yang namanya mengundang uang kepada kita, untuk datang kepada kita. Itu ada beberapa hal yang memang harus dilewati. Kita harus bisa melewati itu semua. Kalau nggak bisa ya sudah, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah kita terlalu sibuk dengan diri sendiri yang merasa diri kita paling benar. Intinya, kita nggak boleh hanya memandang sesuatu itu dari satu sisi. Nah, kita juga harus melihat dari sisi lain, dan kita harus belajar dari setiap hal yang kita alami, dan setiap hal yang itu harus kita selesaikan. Ibarat itu kita mendapatkan tantangan baru, dan di sini kita bahas bareng, terus kita diskusikan bareng dengan hal-hal yang berkaitan apa yang menjadi keinginan kita untuk mendapatkan uang. Ya mungkin kita berpikiran pasti harinya salah, pasti ini ada hari tertentu biar aku mendapatkan nilai uang tertentu. Itu kita diskusi bareng ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Sebelum kita masuk ke poin utama, ke topik utamanya, saya pengen kasih tahu. Jadi disclaimer dulu ya, bagi teman-teman yang baru mempelajari yang namanya Law of Attraction ya, atau LOA atau LOA, terserah sebutannya apa, tapi intinya sama. Yang jelas gini, Law of Attraction, saya sering menjelaskan juga bahwa itu bukan ilmu abrakadabra, semua ada prosesnya. Dan bahkan saya membagikan ilmu ini ke teman-teman, itu ada prosesnya juga. Jangan salah, tantangan itu setiap orang ada, dan kita harus bisa melewati itu semua. Contoh, kalau Anda menganggap segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan Anda yang buru-buru, cepat-cepat, harus sama, harus mirip, dan harus seperti apa yang Anda inginkan, itu adalah sesuatu yang konyol. Kenapa? Ibarat Anda membeli mie instan ya, mungkin Indomie yang mungkin banyak dikenal. Dari situ Anda mungkin komplain, ini bohong nih, mana ayamnya, mana toppingnya, mana telurnya, kok nggak ada. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita hanya melihat dari sisi luarnya, dari bungkusnya. Padahal itu adalah sebuah saran. Nih, kamu kalau mau enak, mau bagus, dan memiliki estetika, lu masaknya begini. Nah, itu saran penyajian. Bukan semua ada di situ. Tiap orang punya permasalahan yang beda-beda. Tiap orang memiliki pemikiran yang beda-beda. Kenapa orang bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan mudah? Terus sedangkan mungkin Anda itu mendapatkannya susah dan butuh waktu yang lama. Itu semua kembali bagaimana diri kita, bagaimana cara pandang kita, bagaimana anggapan kita. Itu yang jadi masalahnya. Jadi kita harus bisa mengolah semua itu menjadi sebuah formula dalam kehidupan. Itu adalah sesuatu yang bisa kita bawa untuk keluar dari permasalahan kita. Karena ada orang yang dia berpikiran, wah ini hoax, ilmu seperti ini gak jalan. Ya, semua nggak jalan, apa nggak jalan kalau pemikiran Anda juga nggak sesuai dengan yang namanya prosesnya, nggak sesuai dengan apa yang menjadi alurnya. Nah dari situ ya semua Anda anggap bohong, yang benar hanya Anda diri sendiri. Apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang membutuhkan proses, seperti mie instan tadi. Untuk menjadi sebuah mie instan prosesnya juga nggak sebentar. Dan setelah menjadi mie instan, kita mau memasaknya pun, kita mau makan juga ada prosesnya, ya kan? Atau kalau Anda mungkin berpikiran ya udah beli jadi aja. Oke, Anda beli jadi, apakah Anda tidak butuh prosesnya? Anda harus punya uang, Anda harus datang ke warung yang menjualnya, terus Anda memesannya, Anda harus duduk dulu menyiapkan diri Anda untuk nanti menikmati mie instan yang Anda pesan. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu. Kalau kita membutuhkan sesuatu, apalagi uang, itu memang ada proses yang harus dilewati. Makanya, kita bahas bareng-bareng di video ini ya. Di poin pertama adalah bagaimana pikiran kita dan perasaan kita soal uang. Kita memiliki uang atau kita menginginkan uang, itu pemikirannya harus bagaimana, terus cara pandang kita, penilaian kita kepada uang itu bagaimana. Saya sering sampaikan, saat kita menganggap uang itu sesuatu yang susah, ya uang itu akan susah datang. Uang itu sesuatu yang sulit, ya uang itu akan sulit kita cari atau kita dapatkan. Jadi semua itu tergantung apa yang kita programkan dulu dalam pikiran kita, lalu bagaimana cara kita itu untuk menerapkan pikiran bawah sadar kita agar maksimal. Mungkin saat berpikiran, wah ini harinya kurang oke, harinya kurang baik, jadi aku selalu mendapat sial di hari ini, gak pernah mendapatkan uang sepeser pun.
Atau hanya hari tertentu aku bisa mendapatkan uang. Nah, itu juga berpengaruh dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu akan dijadikan sebuah request, sebuah permintaan. Dan itu akan menjadi sebuah realita. Jadi makanya kenapa kita membahas hari yang baik untuk uang. Ya, kapan harinya? Ya, nanti di akhir ya. Jadi gini, saat kita hanya fokus pada hal yang harus kita dapatkan dengan cepat, justru itu nggak akan pernah kita dapatkan. Karena kita terlalu memaksakan diri pertama. Kedua, alam semesta tidak suka dipaksa. Saat kita udah memaksakan nih alam semesta untuk ayo buruan, harus dapat duit, harus begini begitu, harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, justru itu nggak akan pernah kita dapatkan. Karena begini ya, contoh sederhana itu adalah Anda mengingat sesuatu saat Anda menaruh barang, mungkin kunci kendaraan. Itu Anda bingung nyari di mana, kok nggak ada, biasanya di sini. Semakin Anda paksa, semakin Anda lupa. Tapi begitu Anda udah santai, udah rileks, pikiran Anda udah tidak ada tekanan, maka barang itu tiba-tiba, loh kok di sini? Padahal kita yang menaruhnya. Mungkin kalau ada yang berpikiran dengan mitos-mitos tertentu, wah ini pasti dipindah nih sama penunggu ini, penunggu rumahnya. Itu adalah sesuatu yang kalau dalam hipnosis, itu adalah fase dimana kita tadi itu sedang trans. Jadi kita menaruhnya secara nggak sadar. Begitu juga pola pikir kita soal uang bagaimana. Kalau pemahaman, terus pola pikir kita, anggapan kita soal uang, itu adalah sesuatu yang sulit. Terus kita menerapkan ilmu apapun, itu uang, ini nggak bisa, ini hoax, ini nggak layak. Itu biasanya apapun yang nggak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, semua itu akan Anda anggap itu adalah sebuah kebohongan. Tapi ingat, semua butuh proses. Dan bahkan kita menciptakan sesuatu aja, kita butuh prosesnya panjang. Ya, jangan salah. Saya mengalami itu, makanya saya berbagi. Kita nikmati aja prosesnya. Dari situ nanti kita akan banyak cerita-cerita manis yang itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Mungkin kita bisa menceritakan ke anak-anak kita, mungkin ke cucu kita nanti. Terus kita bisa memberikan dorongan kepada orang lain saat mereka berproses dan mereka membutuhkan support untuk membangun motivasi dirinya. Jadi nggak salah kita memberikan motivasi kepada orang lain. Kenapa? Proses itu mau seperti apapun selalu ada. Ya, kita lanjut di poin kedua. Nah, di poin kedua ini nyambung ya sama yang barusan saya sampaikan. Kita harus siap dengan proses. Jadi dalam prosesnya itu berbagai macam orang itu mengalami hal yang berbeda ya. Jadi tinggal karakter kita bagaimana, terus mental kita bagaimana, itu semuanya akan berpengaruh pada proses. Kalau kitanya lemah ya prosesnya lamban. Tapi kalau kitanya kuat, prosesnya itu bisa aja cepat, bisa aja dalam hitungan hari. Gak ada yang gak mungkin, semuanya bisa kok. Dan kadang kalau kita ini ragu dengan proses, sebuah proses itu mungkin membuat kita ini malas, membuat kita menyerah. Anda gak akan pernah menjadi siapa-siapa. Kalau waktu itu Kolonel Sanders dia tidak menikmati prosesnya dalam dia membesarkan produk yang dia buat, maka mungkin saat ini gak ada yang namanya jagonya ayam. Dia memiliki proses itu bukan hanya sekejap. Kita hanya mengenalnya sekarang. Atau ibarat gini, saat Anda melihat penari balet ya, atau balerina yang dirinya dengan luasnya, dengan lincahnya, dia menari-nari di atas panggung. Mungkin Anda melihatnya di YouTube, mungkin Anda melihatnya di TV. Keren banget nih tariannya, pintar banget nih orangnya, ini lincah banget nih, energik. Tapi Anda nggak tahu kan, saat mereka berproses untuk menuju ke situ, mereka itu banyak luka, terjatuh, mungkin kesleo, lecet. Dari situ kita tidak melihatnya. Biasanya orang yang gak percaya dengan proses dan tidak pernah menghargai proses, itu hanya melihat hasil akhirnya. Lah itu udah berhasil, itu udah begini begitu. Tapi kita tidak pernah mau belajar bagaimana sih dia melewati semua itu dan bisa menjadi seperti saat ini. Nah, itu sesuatu yang memang harus kita pelajari juga. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Mungkin ada yang berpikiran, masa iya proses terus kelamaan gak ada hasilnya. Ingat tentang mie instan tadi. Untuk dia dibuat sampai dia bisa dipasarkan dan kita makan, itu mengalami berbagai macam proses. Jadi nikmati aja proses yang saat ini Anda harus lalui. Karena apa? Itu sebuah pendewasaan dan itu sebuah gemblengan bagi Anda untuk menjadi orang yang tangguh dan siap menerima dengan proses-proses selanjutnya agar Anda semakin bertumbuh. Lanjut di poin ketiga. Saat kita udah gak pernah mau menikmati proses atau kita melalui prosesnya,
atau misalkan kok nggak pernah berhasil, itu kita wajib yang namanya evaluasi diri ya. Poin ketiga adalah evaluasi diri. Kita lakukan evaluasi, kenapa sih kok bisa begini? Kenapa sih kok ini selalu gagal sedangkan yang lain udah berhasil? Itu saat kita melakukan evaluasi pasti ketemu kok salahnya di mana. Terus apa yang perlu kita perbaiki? Ingat, saya pernah membagikan yang namanya self talk ya. Bagaimana kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Mungkin teman-teman bisa cari videonya dan jangan tanya judulnya apa, saya lupa. Dari situ saat kita udah melakukan evaluasi biasanya ada arahan, lu mesti begini. Nah, saat kita udah bisa lalui itu, nanti akan ada evaluasi lagi. Oh, ini mesti gimana lagi? Nah, itu bisa teman-teman tanyakan ke diri sendiri. Saat Anda yang namanya dalam berproses, terus Anda gagal, jangan pernah menyalahkan diri sendiri pertama. Kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Saat Anda udah menyalahkan orang lain, Anda tidak akan pernah lagi mau menerima masukan. Saat Anda udah nggak mau lagi menerima masukan, entah itu dari mana ya, itu Anda bakal menjadi orang yang kurang yang namanya informasi dan Anda akan jadi orang yang tertinggal ya. Law of attraction ini universal, dia bisa masuk dari mana saja. Dan bahkan mungkin saat ini Anda sedang, waduh ini kok nggak berhasil, ini harus bagaimana? Saat Anda evaluasi, cobalah kamu lakukan ini. Mungkin saat diri kita udah menyarankan seperti itu kepada kita, maka kita bisa saja setelah itu, entah berapa lama kemudian, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bahkan mungkin lebih. Nah, itu sesuatu yang luar biasa loh. Nggak semua orang bisa mendapatkannya. Coba kalau saya buka kelas nih, yuk belajar law of attraction yuk. Nanti saya ajari, Anda harus bayar sekian. Anda mau bayar nggak? Karena saya tahu banyak orang pengen menambah ilmunya, banyak orang yang pengen upgrade dirinya biar jauh lebih baik lagi. Maka saya bagikan di channel ini. Saya share semuanya. Jadi nggak ada nanti, wah ini pasti ilmunya ditutup-tutupi nih. Ada yang nanti nggak dibagikan, terus kalau mau ilmu yang lebih harus ikut kelasnya. No, saya nggak akan buka kelas ya. Jadi teman-teman, evaluasi diri saat prosesnya itu belum maksimal. Itu adalah sesuatu yang bijak. Kita diskusi dengan diri sendiri. Mungkin ada inner parts kita yang itu menjadikan sabotase. Nah, kalau kita nggak mau evaluasi, ya itu nggak akan pernah kita ketemu solusinya. Kita harus negosiasi nih pada inner parts kita yang dirinya ini menjadi sabotase. Karena dia bisa menjadi pendukung, bisa menjadi sabotase. Hati-hati, sabotase dalam hidup itu paling berat adalah diri sendiri daripada orang lain. Sabotase orang lain masih bisa kita atasi, tapi kalau sabotase dari diri sendiri, bisa jadi kalau kita nggak mau melakukan evaluasi atau negosiasi nantinya ke diri kita sendiri, itu akan dibawa seumur hidup. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi bisa dipelajari dan teman-teman bisa lakukan asah ilmunya terus agar menjadi orang yang semakin hebat. Kita lanjut di poin keempat. Lalu kadang kita juga menyalahkan keadaan. Karena sekitarku begini, karena orang-orang sekelilingku begini, karena gak ada dukungan dari ini, dari itu. Itu semua juga pasti mengalami, termasuk saya. Dalam membuat video itu juga gak sembarangan juga. Jadi memang ada keadaan yang memang saya harus di situ menetralkannya. Bagaimana caranya saya bisa membuat sebuah konten. Belum lagi kalau di musim-musim tertentu itu banyak banget yang namanya gangguan. Belum lagi nanti orang-orang ataupun ya segala macamnya yang itu mengganggu saat saya pengen beraktivitas. Nah, gimana cara saya mengatasinya? Ya sudah, improve aja. Begitu ada celah ya masuk. Udah gitu aja. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Mungkin saat ini Anda ingin bangkit dari sebuah keterpurukan, namun Anda merasa keadaan Anda itu kurang baik, keadaan sekitar Anda kurang baik. Terobos aja, ada peluang di situ masukin, ada celah di situ masukin. Paham nggak apa yang saya bilang? Jadi gunakan kesempatan meskipun itu kesempatannya kecil. Kecil itu bukan berarti nggak ada ya, bukan berarti nggak mungkin. Masuk ya masuk aja. Jadi begitu ada momentum yang pas menurut Anda, klik aja langsung masuk. Jadi misalkan Anda berpikiran, wah nih kondisinya begini, mana bisa nih aku ambil sebuah project. Saat kita berpikiran seperti itu, maka ya kita selamanya akan berdiam diri. Tapi kalau kita tidak menyalahkan keadaan kita, itu kita bisa, wah ini cari partner aja nih yang bisa nyediain ini, cuman gue yang maju. Itu bisa menjadi sebuah solusi juga ya.
Nanti mungkin kita bahas sendiri ya hal-hal seperti itu ya. Dan kita lanjut di poin kelima. Di poin kelima ini biasanya banyak terjadi itu pada waktu tambahan. Nah, saat kita menargetkan sesuatu, misalkan tanggal sekian pengen mendapatkan apa atau mungkin nilai uang tertentu, itu biasanya kalau nggak dapat, ya udah. Kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola hasilnya masih draw atau masih seri, itu akan ada perpanjangan waktu. Nah, dari situ ada perpanjangan waktu, kita bisa aja diberikan saat itu. Jadi, terimalah kejutan-kejutan yang itu tiba. Sekecil apapun, sebesar apapun, terima. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah, terus kapan hari yang baik untuk mengundang uang? Ya, hari yang baik untuk mengundang uang adalah setiap hari. Gak perlu hari khusus dan gak perlu ritual-ritual macam-macam. Semua kembali ke diri Anda atau ke diri kita. Saat kita sudah menanamkan bahwa setiap hari uang itu masuk, uang itu datang dengan sukacita, dan kita mengeluarkan uang, terus uang itu bisa kembali lagi ke kita, itu adalah setiap hari. Semua hari itu adalah hari yang baik, dan semua tergantung pada mental kita. Kalau mental kita siap, ya kejutan selalu datang. Kita akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Tapi kalau kita orangnya suka mengeluh, mengumpat, atau bahkan menganggap orang lain yang menyampaikan sesuatu itu adalah hal yang salah, ya sudah. Anda cukup ambil selimut, tutup diri Anda, tutup mata Anda, tidur. Dan bangun, jangan berharap ada sebuah perubahan dalam hidup Anda. Sukses berlimpah.